Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, orang terakhir yang masuk surga. Akan datang satu waktu di akhirat saat pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Sudah barang tentu ada orang terakhir yang keluar dari neraka dan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita tentang kisah orang tersebut. Dikarenakan agungnya rahmat Allah, orang ini memperoleh kemuliaan dan kenikmatan di luar perkiraannya. Sampai-sampai ia sendiri sangat terkejut dengan pemberian Allah kepadanya dan menyangka bahwa Robnya telah mengolok-oloknya saat dia memberikan rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, sungguh aku tahu penduduk neraka yang terakhir akan keluar dari neraka. Ia adalah seseorang yang akan keluar darinya dengan merangkak. Difirmankan kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Ia akan pergi dan masuk ke dalam surga. Tetapi ia menemukan bahwa orang-orang telah mengambil tempat mereka masing-masing. Lalu difirmankan, apakah kamu masih ingat saat kamu berada di dalamnya, yaitu dunia? Orang itu menjawab, ya. Lalu difirmankan kepadanya, angankanlah sesuatu. Ia pun mengangankan sesuatu. Kemudian dikatakanlah kepadanya, bagimu apa yang engkau angankan dan 10 kali lipat dunia. Ia bertanya, apakah engkau memperolok-olokku? Padahal engkau adalah yang maha menguasai? Abdullah bin Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa atau tersenyum lebar hingga gigi gerahamnya terlihat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, sungguh aku tahu penduduk neraka yang terakhir keluar darinya dan masuk surga. Ia adalah seseorang yang akan keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Ia pun masuk ke dalam surga, akan tetapi ia mengira surga telah penuh, sehingga ia kembali seraya berkata, wahai Robku, aku mendapati surga telah penuh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Ia pun masuk ke dalam surga, akan tetapi ia mengira surga telah penuh, sehingga ia kembali seraya berkata, wahai Robku, aku mendapati surga telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Bagimu pahala seperti dunia dan 10
kali lipat yang semisal dengannya, atau engkau mendapat pahala 10 kali lipat dari dunia. Ia berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, padahal engkau adalah yang maha menguasai? Abdullah bin Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa atau tersenyum lebar hingga gigi gerahamnya terlihat. Lalu melanjutkan, itulah orang yang paling rendah statusnya di antara para penduduk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahlil jannati manzilatan rajulun sarafallahu wajhahu 'anil nari qibalal jannah wa mathala lahu syajaratan dhata dhillin faqala ay rabbi qaddimni ila hadhihi syajarah akunu fi dhilliha. Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya ialah seseorang yang wajahnya dipalingkan dari neraka menghadap ke surga, dan kepadanya diperlihatkan sebuah pohon yang rindang. Lalu ia berkata, wahai Robku, dekatkanlah aku kepada pohon itu agar aku bisa berteduh di bawahnya. Sebuah hadis dari Abu Sa'id, ia menyebutkan bahwa beliau menambahkan, wa yudzakiruhullah sal kada wa kada fa idza inqata'at bihil amani qala Allah huwa laka wa 'asharatu amthalihi qala thumma yadkhulu baitahu fatadkhulu alaihi zawjatah minal huril 'ain fataqulani alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka qala fayaqulu ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu. Allah pun mengingatkannya, mintalah ini dan itu, sehingga jika ia tidak lagi menginginkan apa-apa, Allah berfirman, kamu akan memperolehnya dan 10 kali lipat lebih banyak darinya. Kemudian ia akan memasuki rumahnya di surga. Lalu kedua istrinya berupa bidadari akan masuk dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanmu untuk kami dan menciptakan kami untukmu. Ia pun berkata, tidak ada seorang pun yang diberi sesuatu seperti yang diberikan kepadaku ini. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya yang terakhir masuk surga ialah seseorang yang terkadang berjalan terjungkal dan disentuh api neraka. Begitu ia telah melewati api neraka, ia menoleh kepadanya dan berkata, Maha suci Dia yang telah menyelamatkan aku darimu. Allah telah memberiku sesuatu yang tidak Dia berikan kepada seorang pun dari orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Kemudian ditumbuhkan sebuah pohon untuknya. Lalu ia berkata, wahai Robku, dekatkanlah aku kepada pohon itu, sehingga aku dapat berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Allah berfirman, hai anak Adam,
jika aku mengabulkan permintaanmu itu, apakah kamu akan meminta yang lain lagi kepadaku? Orang itu menjawab, tidak, wahai Robku. Ia pun berjanji untuk tidak meminta selain hal itu kepadanya. Robnya pun memaafkannya, karena ia melihat sesuatu yang ia tidak mampu bersabar karenanya. Lalu Allah pun mendekatkan dirinya kepada pohon itu, sehingga bisa berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Kemudian ditumbuhkan sebuah pohon untuknya yang lebih bagus dari yang pertama. Orang itu berkata, wahai Robku, dekatkanlah aku kepada pohon itu, supaya aku bisa berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Dan aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta yang lain lagi kepadaku? Barangkali jika aku mendekatkan dirimu kepada pohon itu, kamu akan meminta yang lain lagi. Lalu ia berjanji untuk tidak meminta yang lain lagi kepadanya. Robnya pun memaafkannya karena ia telah melihat sesuatu yang ia tidak bisa bersabar karenanya. Allah pun mendekatkan dirinya kepada pohon itu, sehingga ia bisa berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Kemudian ditumbuhkan untuknya sebuah pohon di pintu surga yang lebih bagus dari dua pohon sebelumnya. Orang itu berkata, wahai Robku, dekatkanlah aku kepada pohon itu, supaya aku bisa berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Dan aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu. Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan meminta yang lain lagi kepadaku? Ia berkata, benar wahai Robku, aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu. Robnya pun memaafkannya, karena ia telah melihat sesuatu yang ia tidak mampu bersabar karenanya. Lalu Allah mendekatkan dirinya kepada pohon itu. Namun ketika ia mendekat kepada pohon itu, ia mendengar suara-suara para penduduk surga. Lalu ia berkata, wahai Robku, masukkanlah aku ke dalamnya. Allah berfirman, wahai anak Adam, apa yang kamu inginkan sehingga kamu tidak meminta apa-apa lagi dariku? Apakah kamu senang jika aku berikan dunia seisinya kepadamu? Ia menjawab, wahai Robku, apakah engkau memperolok-olokku, sedang engkau adalah Rob semesta alam? Ibnu Mas'ud pun tersenyum lebar dan berkata, mengapa kalian tidak bertanya kepadaku, mengapa aku tersenyum? Maka mereka bertanya, mengapa engkau tersenyum? Ibnu Mas'ud menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ibnu Mas'ud melanjutkan bahwa kemudian mereka bertanya, mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena Rabb semesta alam tersenyum ketika dia ditanya, apakah engkau memperolok-olokku sedang engkau adalah Rabb semesta alam? Allah berfirman, aku tidak memperolok-olokmu, namun aku maha kuasa atas segala yang aku kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.